Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus memilukan yang sangat membuat frustasi, terutama dengan fakta bahwa belum ada keadilan sampai hari ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Leslie Palacio lahir pada tanggal 5 Mei 1998 di Las Vegas, Nevada. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang semuanya perempuan. Kehadiran Leslie benar-benar membawa dampak yang tak terlupakan pada semua keluarga dan juga teman-temannya. Dia wanita muda yang kuat dan sangat mandiri. Dia menjadi kebanggaan keluarganya dan keluarga adalah segalanya bagi Leslie. Dia memiliki sifat pengasuh sebagai anak tertua kedua di keluarganya. Karena orang tuanya bekerja sepanjang waktu, dia merasa bertanggung jawab untuk bisa membantu merawat adik-adiknya yang lebih kecil. Leslie berkuliah di Las Vegas dan bekerja sebagai asisten lab pada tahun 2020. Rekan kerjanya mengatakan bahwa Leslie sangat pemalu ketika mereka pertama kali bertemu. Tetapi setelah mengenal lebih dekat, Leslie berubah menjadi sosok yang menyenangkan. Leslie sangat pandai dalam pekerjaannya, yaitu mengambil darah orang. Dia bekerja sangat cepat sehingga membuat orang merasa nyaman dengannya. Saudara perempuan Leslie, Kaylee, mengatakan bahwa Leslie serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang flebotomis yang merupakan profesional medis yang terlatih dalam mengambil darah. Leslie memiliki banyak impian dan tujuan untuk dicapai dalam hidupnya. Dia benar-benar gadis yang cantik, pintar, baik, lucu, dan juga seorang pekerja keras. Di tahun 2020, Ibu Leslie, Araceli, sangat sibuk bekerja untuk layanan kebersihan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi Leslie dapat melihat kalau ibunya merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya. Dan dia tahu bahwa pasti ada cara yang lebih baik baginya untuk bisa menghasilkan uang dan juga bisa merasa bahagia saat melakukannya. Leslie kemudian membantu ibunya untuk membuat bisnis layanan kebersihannya sendiri dan mereka sangat bersemangat tentang hal itu. Di tanggal 28 Agustus 2020, Leslie memutuskan bahwa dia ingin bersenang-senang setelah menyelesaikan program asisten labnya. Di sekitar waktu itu, di area tertentu di Las Vegas telah mulai mencabut pembatasan pandemi COVID-19. Sehingga Leslie berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat untuk pergi keluar. Dia mengatakan kepada beberapa orang bahwa dia ingin pergi di malam itu, namun sepertinya tidak ada yang mau pergi dengannya. Leslie mulai ragu apakah dia sebaiknya pergi atau membatalkan rencananya. Namun tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di Instagramnya dari seorang pria bernama Eric Rangel Ibarra yang bertanya padanya apakah dia ingin pergi keluar di malam itu bersamanya. Eric bukanlah orang asing, Leslie sudah lama mengenalnya. Sebenarnya mereka adalah teman dekat, keluarga mereka saling mengenal satu sama lain. Mereka telah berteman selama lebih dari 14 tahun, sering bertemu di gereja lokal, bahkan Ibu Eric adalah ibu baptis dari Leslie. Eric ternyata memiliki ketertarikan romantis pada Leslie. Dia pernah mengungkapkannya, tetapi Leslie tidak pernah membalas perasaan itu. Leslie hanya menganggap Eric sebagai teman saja dan dia tidak pernah memberi hati padanya. Tetapi Eric tampaknya menjadi sangat bertekad di malam tanggal 28 Agustus itu. Dan Leslie yang memang sudah ingin pergi keluar malam, tanpa berpikir panjang menerima ajakan dari Eric. Dia memberitahu Kelly di mana dia akan berada di malam itu dan dengan siapa dia akan pergi. Dan dia berjanji akan terus mengabarinya. Tempat pertama yang dituju Eric dan Leslie adalah Longhorn Casino dan Hotel. Terlihat dari rekaman CCTV, mereka tiba di lokasi itu pada pukul 12:30 dini hari di tanggal 29 Agustus.
Mereka berdua turun dari mobil truk Ford putih milik Eric dan kemudian berjalan bersama ke dalam kasino. Dan sekitar 1 jam kemudian, pada pukul 1:56 di dini hari, Leslie dan Eric terlihat meninggalkan kasino. Dan sesuai janjinya, Leslie terus mengabari saudaranya tentang keberadaannya. Tetapi pada pukul 4:40 di pagi hari, Leslie mengirim pesan teks yang aneh. Pesan itu berisi, "Hai, saya harus berbicara denganmu tentang beberapa hal." Dan itu menjadi pesan terakhir yang dikirim oleh Leslie. Kelly mengatakan bahwa selama beberapa detik, Leslie terlihat seperti sedang mengetikkan sesuatu, namun tidak ada yang pernah dikirim. Leslie tidak pernah pulang ke rumahnya. Saudaranya sadar pertama kali bahwa Leslie tidak pulang ketika dia pergi ke kamarnya untuk membangunkan, tetapi Leslie tidak ada di sana. Awalnya mereka tidak terlalu khawatir, berpikir mungkin dia terlalu banyak minum dan dia tidur di rumahnya Eric. Dan nantinya Leslie akan pulang juga, namun yang terjadi, Leslie tidak pernah pulang lagi. Hari menjelang sore dan masih tidak ada kabar dari Leslie. Sehingga beberapa anggota keluarga Leslie masuk ke mobil mereka dan pergi ke rumahnya Eric, berharap menemukan Leslie di sana. Tetapi ada yang tidak beres ketika mereka tiba. Mereka melihat ibu Eric dan saudara perempuannya sedang mengeluarkan perabotan dari rumahnya. Melihat itu keluarga Leslie merasa sedikit aneh. Mereka lalu menanyai keluarga Eric apakah Leslie berada di sana. Dan keluarga Eric mengatakan kalau Leslie tidak pernah ada di rumah mereka. Mereka bahkan mengatakan kalau tidak tahu Eric dan Leslie pergi di malam sebelumnya. Saat itulah kekhawatiran keluarga Leslie mulai muncul dan mereka segera mulai mengambil tindakan. Kakak perempuan Leslie mulai menelpon rumah sakit setempat, berpikir mungkin ada kecelakaan. Tetapi tidak ada yang tahu di mana Leslie berada. Mereka kemudian mencoba untuk menelpon Eric, tetapi telepon itu bahkan tidak tersambung. Dan keesokan harinya di tanggal 30 Agustus, keluarga Leslie melaporkan hilangnya Leslie. Kepolisian Las Vegas segera mengambil tindakan dan meminta catatan ponsel dari Leslie, dengan berpikir mungkin mereka dapat melacak pergerakannya dari malam sebelumnya. Tetapi sayangnya, hal itu membutuhkan beberapa waktu. Pihak keluarga lalu meminta bantuan dari komunitas untuk menyebarkan berita tentang hilangnya Leslie. Dan di tanggal 31 Agustus, keluarga Ibarra juga membuat laporan orang hilang, menyatakan bahwa Eric dan ayahnya Jose ikut menghilang. Mereka menyatakan kalau di tanggal 28 itu Eric pergi minum-minum. Kemudian di tanggal 29 pagi, dia pulang ke rumah namun bertingkah sangat aneh. Eric kemudian berjalan keluar dan tidak pernah kembali lagi. Polisi merasa aneh karena tidak hanya Eric yang menghilang, ayahnya juga ikut menghilang. Kepolisian Las Vegas mulai berkeliling di lingkungan mereka, berharap seseorang memiliki kamera CCTV. Dan mereka sangat beruntung, ternyata rumah tepat di seberang jalan dari keluarga Ibarra memiliki kamera CCTV yang menghadap ke rumah mereka. Dari pemeriksaan catatan ponsel Leslie, polisi melihat pergerakannya pada dini hari tanggal 29. Dan mereka dapat melihat bahwa dia dan Eric telah pergi ke kasino dan hotel Longhorn, dan kemudian setelah itu mereka berdua pergi ke bar dan grill, dan mereka tiba di sana di sekitar pukul 2:15 di dini hari. Setelah itu mereka pergi ke Bourbon Street Bar and Grill, dan catatan menunjukkan bahwa dia pulang di sekitar pukul 6 pagi. Dari rekaman pengawasan di rumah tetangga, polisi mengetahui bahwa pada pukul 6:05 di pagi hari, Eric terlihat membantu Leslie turun dari mobil, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Jelas Leslie terlihat sangat mabuk. Dan setelah mereka masuk ke rumah, pada pukul 7:30 pagi, Eric terlihat di kamera membawa tubuh Leslie keluar dari rumah dengan bantuan dari ayahnya. Tubuh itu dibungkus dengan spray dan kemudian dimasukkan ke bagian belakang truknya. Setelah itu Eric pergi dan terlihat ayahnya membersihkan jalan masuk rumah dengan selang. Setelah polisi melihat rekaman ini, menjadi jelas bahwa Jose dan Eric tidak menghilang, namun mereka melarikan diri.
Mereka menggunakan rekaman itu untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan atas rumah Eric, dan mereka menemukan banyak bukti tambahan untuk membuktikan bahwa Leslie telah kehilangan nyawanya di dalam rumah itu. Ditemukan pembersih di dalam rumah, juga sarung tangan lateks dan beberapa kantong sampah. Tetapi bukti terbesar ditemukan di kamarnya Eric, di tempat tidurnya yang tidak berspray dan ada darah di kasur dan juga percikan darah di bagian lantai. Sebelum mereka melakukan analisis DNA untuk mengkonfirmasi, mereka sudah yakin milik siapakah darah itu. Penyelidik memulai pencarian besar-besaran untuk Eric dan Jose, serta melakukan upaya untuk bisa menemukan tubuh Leslie yang masih hilang. Pada saat itu polisi yakin kalau Eric telah menghabisi nyawanya Leslie. Setelah keluarga Leslie mendengar berita ini, mereka menjadi sangat terkejut dan tidak percaya. Sementara penyelidik bekerja keras untuk bisa menemukan Eric dan Jose, keluarga Leslie meminta bantuan pada komunitas dengan membagikan selebaran dan poster Leslie untuk memberikan informasi apa saja agar tubuh Leslie dan kedua pelaku bisa segera ditemukan. Terobosan pertama datang ketika kamera pembaca plat nomor merekam truknya Eric di sekitar 9 km jauhnya dari rumahnya, di sekitar pukul 10 pagi di tanggal 29 Agustus. Waktu terhitung sekitar 4 jam atau lebih setelah mereka yakin Leslie dibunuh. Hal ini secara tidak langsung memberitahu dimanapun kedua pelaku membuang tubuhnya. Berarti berada dalam radius 4 jam dari rumahnya. Dan penyelidik yakin kalau pelaku membuangnya di perbatasan Nevada dan Arizona atau ke arah puncak Charleston. Karena itu adalah area yang sangat besar, penyelidik membutuhkan informasi tambahan. Penyelidik serasa mendapatkan jackpot saat mereka menemukan sebuah pompa bensin yang terletak 64 km di utara Las Vegas, menangkap rekaman CCTV dari truk Eric keluar dari jalan raya menuju ke Taman Nasional Valley of Fire. Mereka pun segera melakukan pencarian dalam jarak radius 32 km dari pompa bensin itu. Dan pada tanggal 9 September 2020, tubuh Leslie ditemukan di Valley of Fire oleh polisi, yaitu 11 hari setelah dia dinyatakan menghilang. Tubuh Leslie ditemukan dalam keadaan sebagian berpakaian dan tergeletak di belakang semak besar. Adanya lumpur kering di celana jeansnya menunjukkan bahwa dia mungkin telah diseret jauh ke lokasi ini. Valley of Fire adalah gurun pasir yang sangat panas dan karena itu sudah terjadi pembusukan parah pada tubuh Leslie, sehingga pemeriksa medis tidak bisa benar-benar menentukan penyebab pasti dari kematiannya. Pada tanggal 10 September, keluarga Leslie mengadakan acara peringatan, menyalakan lilin dan membentuknya menjadi nama Leslie. Puluhan orang berkumpul di malam itu untuk bisa menghormatinya. Mereka mengatakan kalau mereka ingin orang yang bertanggung jawab atas kematian Leslie membayar atas apa yang mereka lakukan. Pihak keluarga juga menyatakan kelegaannya karena setidaknya telah menemukan tubuhnya Leslie. Terobosan besar berikutnya datang ketika truk Eric terlihat di Moreno Valley, California. Penyelidik lalu menghubungi sepupu Eric yang tinggal di sana, dan dia memberitahu mereka bahwa dia telah membawa mereka berdua, yaitu Jose dan Eric, ke San Yedro, di mana dia yakin mereka berdua berencana untuk melintasi perbatasan, dan kalau itu memang benar terjadi, itu membuat segalanya jauh lebih sulit. Selama beberapa bulan tidak ada kemajuan dalam kasus ini. Tetapi kemudian pada tanggal 19 Januari 2021, yaitu 4 bulan setelah tubuh Leslie ditemukan, ayah Eric menyerahkan diri di perbatasan. Dia dengan cepat diekstradisi kembali ke Clark County, di mana dia menghadapi tuduhan penghancuran barang bukti dan juga membantu pembunuhan. Dia bersaksi bahwa Eric bertingkah sangat aneh pada pagi hari di tanggal 29 Agustus, sehingga dia memutuskan untuk membawanya ke Meksiko. Jelas itu adalah sebuah kebohongan karena polisi sudah mengetahui yang sebenarnya berdasarkan rekaman CCTV dari rumah tetangga, dan mereka menunjukkan video itu kepada Jose. Setelah melihat, Jose memutuskan untuk mengubah ceritanya dan kemudian memberitahu penyelidik
bahwa dia sedang bekerja ketika Eric mulai menyeret tubuhnya Leslie dengan sprei ke dalam garasi. Dia memutuskan untuk membantu putranya tanpa mengajukan pertanyaan. Dia membantu Eric mengangkat tubuh Leslie ke dalam truk dan saat itu dia tidak melihat adanya tanda-tanda trauma pada tubuh itu. Dan dia mengklaim kalau dia mendapatkan kesan bahwa Leslie meninggal karena overdosis. Masih ada satu hal lagi yang dibutuhkan penyelidik dari Jose dan itu adalah lokasi Eric saat ini. Tetapi Jose mengaku kalau dia tidak tahu mengenai tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa begitu mereka berdua masuk ke Meksiko, mereka naik bus dan bus itu berakhir dengan digeledah oleh otoritas Meksiko. Dan sementara hal itu terjadi, mereka menjadi panik dan memutuskan untuk berpisah. Karena menurut mereka akan jauh lebih sulit bagi pihak berwenang untuk menemukan mereka jika berpisah. Pada 18 Juni 2021, Jose secara resmi mengaku bersalah. Dia mengaku bersalah atas penghancuran barang bukti dan bertindak sebagai aksesori dalam kasus pembunuhan ini. Dan ini benar-benar mengejutkan dan terlepas dari betapa mengerikan kejahatannya, Jose hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Keluarga Leslie merasa terkejut dan sangat terganggu dengan keputusan itu. Dan karena ini terjadi di tengah-tengah pandemi, sehingga Jose muncul di ruang sidang secara virtual, sementara keluarga dan teman Leslie bergabung secara langsung. Mereka memohon kepada hakim untuk bisa memberikan Jose hukuman yang lebih lama. Mereka benar-benar memohon untuk diberikan hukuman yang lebih panjang. Tetapi pada akhirnya hanya itu saja hukuman yang didapatkan oleh Jose. Bahkan itu sudah termasuk waktu yang telah dia jalani sejak penangkapannya pada bulan Januari. Dalam persidangannya, Jose mencoba untuk meminta maaf kepada keluarga Leslie, mengatakan kalau dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun keluarga Leslie menyatakan kalau mereka tidak akan memaafkannya, karena mereka tidak percaya kalau permintaan maaf itu tulus. Intinya Jose diminta untuk menyerahkan putranya. Sayangnya impian keluarga Leslie untuk mendapatkan keadilan masih belum bisa terkabulkan. Jose telah dinyatakan bebas pada tanggal 28 April 2022 dengan menjalani hukuman selama 9 bulan saja. Dan hingga hari ini, Eric masih hidup bebas di suatu tempat di Meksiko sana. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!